Setiap tahun, beberapa wilayah utara Jakarta rutin digenangi rob. Dalam 2 dekade terakhir, luasan terdampak bahkan terus meluas. Saat ini, waktu itu pasti awalnya bisa jadi menurun sekarang. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai, laju penurunan muka tanah Jakarta Utara sudah tahap darurat. Bila tidak segera diatasi, dipastikan bakal tenggelam dalam 20 tahun ke depan. Sekarang kita bisa melihat di sini ya, ada beberapa poin yang kita dapatkan dari analisis INSAR misalnya. Kita bisa melihat penurunannya sekitar 9 cm per tahun. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan prediksi berdasarkan rate ya, laju amblesan saat ini. Saya analogikan gini, misalnya sebuah daratan dengan tinggi permukaan di atas air laut itu sekitar 1 meter misalnya. Apabila amblesan yang terjadi itu sekitar 10 cm per tahun misalnya, kan kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun berarti dia sudah akan tergenang kan, atau sama levelnya dengan air laut. Kemudian makin lama apabila terus tenggelam, tentu apabila terus menurun ya permukaan tanahnya, tentu dia akan semakin tenggelam. Nah kalau amblesannya itu 5 cm ya paling tidak dalam 20 tahun ke depan akan dengan sendirinya tenggelam, dengan catatan rate amblesannya memang konstan. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa laju amblesan itu dinamis, artinya ada masa-masa di mana dia ambles dengan cepat, ada masa-masa di mana dia melambat. Itu sudah mode berbahaya ya, karena dari hasil pengamatan saya di Muara Baru ya, pada saat pasang tertinggi itu kan daratan itu sudah 2,4 meter di bawah permukaan air laut. Perlu segera campur tangan pemerintah untuk membendung lajunya. Pembatasan atau bahkan pelarangan penggunaan air tanah harus dilakukan. Kalau dari hasil berbagai riset di berbagai dunia ya, faktor terbesar sebenarnya eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah, di mana kita tahu biasanya kalau di daerah perkotaan ya, di situ ada kebutuhan air tanah, baik itu untuk kepentingan domestik atau bahkan untuk kepentingan industri. Nah, apabila kita mengambil air tanah berlebihan, melebihi kapasitas si aquifer, sehingga air tanah menjadi tersedot semua, maka aquifer kan menjadi kosong berarti ya. Dengan demikian kemudian daratan yang ada di atas menjadi turun. Ancaman tenggelam tidak hanya dihadapi Jakarta. Beberapa wilayah pesisir utara Laut Jawa juga mengalami fenomena serupa. Penurunan tanah terus terjadi. Perlahan namun pasti, sebagian daratan yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa sudah karam. Selain Jakarta sebenarnya area Pantura yang terdampak parah sekarang ini adalah Pekalongan, kemudian Semarang bagian utara, dan satu lagi adalah Demak ya. Demak kita tahu ada desa namanya Timbul Sloko di Sayung yang sekarang bahkan sudah seperti laut ya, bukan seperti kampung lagi. Jadi mereka tinggal benar-benar di tengah laut gitu. Dan kita tahu di Timbul Sloko itu memang amblesannya, penurunan tanahnya kalau dari hasil analisis yang saya lakukan itu sekitar 10 cm per tahun. Kita juga harus segera bangun tanggul laut Pantura Jawa. Untuk selamatkan pantai utara Jawa, segera akan kita mulai membangun tanggul sepanjang 535 km. Saudara-saudara.
ini akan selamatkan 50 juta rakyat kita. Dan juga begitu banyak kawasan industri di pantai utara. Dan ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perhitungan kita mungkin ini butuh 20 sampai 25 tahun. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu. Minimal kita mulai sekarang. Nanti ada generasi-generasi yang akan selesaikan. Perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Langkah itu harus kita lakukan dengan keberanian dan keputusan. Ancaman tenggelam mengintai pesisir utara Pulau Jawa. Beragam kajian dan penelitian juga sudah dilakukan. Namun benarkah tanggul laut raksasa menjadi satu-satunya solusi?